Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 4 November, judul dengan kita, Mereka merencanakan membunuh Yesus. Ayat hafalan, Markus pasal 14 ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Para pemimpin Yahudi merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh Dia. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 4. Para pemimpin yang dimaksud adalah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Orang-orang yang disebutkan di sini tidak diragukan lagi. Semuanya adalah anggota Sanhedrin, Dewan Nasional orang Yahudi. Sebagaimana tertulis di dalam Istilah Bible Commentary, halaman 517. Mereka berkumpul dan merencanakan pembunuhan itu di istana imam besar yang bernama Kayafas. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 3. Ketika mereka merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus, pada waktu yang sama, Yudas Iskariot, murid Yesus sendiri, merancang bagaimana menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 10. Yudas pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai Bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 4. Yudas berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 15. Mereka sangat bergembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 11. Betapa jahatnya hati Yudas Iskariot. Ia berkhianat dan menjual Yesus, gurunya sendiri. Iblislah yang masuk ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 3. Tindakan Yudas ini tidak membuat Yesus terheran. Sebagaimana yang tertulis di dalam Istilah Bible Commentary, halaman 866. Sebab Yesus tahu sejak semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 64. Maka Yudas sesungguhnya bukanlah murid Yesus yang sejati. Dia adalah menjadi pengikut Yesus sejak dari semula pun tidak percaya kepada perkataan-perkataan Yesus. Karena ketika Yesus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 bagian B dan 64 bagian A. Yudas lain dimaksud dalam pernyataan itu. Pastikan bahwa engkau percaya akan perkataan-perkataan Yesus. Karena kalau tidak, engkau bisa yang menjadi pengkhianat kepada Yesus. Jangan mengikuti Yesus untuk mengkhianati Dia. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami tidak boleh untuk mengkhianati Engkau. Dan tolonglah kami supaya kami boleh percaya akan perkataan-perkataan yang telah Engkau berikan pada kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.